A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia dimanapun berada, kita kembali lagi pada kajian Sains Tauhid dan studi dokter sejarah, sains studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dengan pengetahuan modern dengan cara menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang pengetahuan agama dengan keunggulan peradaban Barat dalam bidang pengetahuan modern dengan menggunakan ilmu sejarah terapan, yaitu ilmu sejarah yang dipandu dengan metode berpikir kritis konstruktif dan teori penciptaan tauhid. Teori penciptaan yang kami kembangkan dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah intisari dari seluruh pengetahuan yang disampaikan oleh para nabi dan intisari dari seluruh pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini ya, sebelumnya kami mengajak pada pemirsa untuk membantu kami subscribe dan like untuk memudahkan kami melakukan pengembangan dan membantu pemirsa untuk mendapatkan informasi atau kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Ini baru kami mencoba belajar mengembangkan hasil-hasil temuan kami dari pengalaman dan perjuangan kami dalam mengatasi stres, depresi dan trauma selama puluhan tahun, selama 20 tahun sejak tahun 2002 sampai sekarang. Kami fokus mendalami penyakit ini setelah 6 bulan melakukan pengobatan psikiater, tetapi tidak memperlihatkan pengembangan. Maka setelah kami melihat ada kelemahan, maka kami karena berusaha untuk sembuh, kami mulai merayakan diri, istri dan anak-anak untuk bagaimana mendalami penyakit stres, depresi dan trauma agar bisa sembuh dari penyakit stres, depresi dan trauma. Dan kami sebagai hasilnya sudah berhasil melahirkan sebuah buku yang luar biasa. Ini yang buku panduan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan terpadu untuk mengatasi stres, depresi, COVID-19, konflik dan perang di era global. Buku ini sekitar 780 halaman dengan penulis keluarga sangat bagus, dimiliki oleh para pemirsa saat ini. Buku ini menjelaskan apa dan siapa kita sebagai orang yang mudah sakit dan bagaimana memandu diri dan keluarga untuk bisa melakukan pengobatan secara mandiri di rumah. Terima kasih. Bagi yang berminat silakan hubungi kami. Lanjut pada kesempatan ini ada kami menyampaikan sebuah temuan kami yang baru, yaitu namanya TNA. TNA itu adalah singkatan daripada TNA 1, kami namanya TNA 1 dengan TNA 2 yaitu terapi Nabi Adam TNA 1 dan terapi Nabi Ayub TNA 2. Nah, ini kita fokus mendalami bagaimana para nabi dalam melakukan menyembuhkan diri. TNA 1 terapi Nabi Adam adalah terapi berbagi zikir. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa Nabi Adam adalah makhluk sama dengan kita, sebagai nenek moyang kita. Beliau terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, hukum keterbatasan inilah yang menyebabkan beliau mudah melakukan kesalahan. Dalam bahasa agama disebut dengan dosa. Nah, kesalahan itu akan berdampak pada kesehatan. Secara psikologi, kesalahan itu akan menyebabkan kita kecewa, cemas, marah dan sebagainya. Nah, ketika kita kecewa, marah, cemas, takut, itu akan menyebabkan masalah kesehatan pada diri kita. Nah, itu adalah akibat logis daripada bekerjanya hukum keterbatasan di dalam diri kita sebagai makhluk. Nah, ketika kita sadar bahwa kita terbatas, maka kita Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini sudah memberikan resep yang pertama. Resep pertama adalah ingat kepada Allah bahwa adalah sang pencipta dan sang pemilik kehidupan ini, dan kita adalah makhluk yang terikat dengan hukum keterbatasan dan kita tidak bisa melawannya. Semakin kita melawan, maka kita akan semakin rugi dan semakin menderita. Yang bisa kita lakukan adalah sadar dengan kekurangan kita,
sadar dengan kelemahan kita, kemudian kita mengucapkan kalimat pengobatan, yaitu zikrullah, atau ingat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang kita sadari, kita pahami dan kita resapi. Ya, kalimat itu adalah kalimat istighfar, meminta ampun, ya. Ampuni kami ya Allah, astagfirullah, ya. Seperti doanya Nabi Adam, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam takuna minal hasirin. Ya Allah, kami ini sudah menzalimi diri sendiri, ya, karena kelemahan kami sendiri, begitu. Kenapa menzalimi diri? Karena kita kadang-kadang kita tidak sadar dengan keterbatasan kita, maka kita melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan diri kita sendiri. Ketika kita sadar, maka kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa kami melakukan kesalahan, kami minta ampun, diberikan. Setelah itu kita minta petunjuk, berikan pertolongan-Mu ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Nah, ini namanya pengobatan terapi Nabi Adam atau TNA 1. Jadi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kesalahan itu akan berdampak pada kesehatan, ya, kesehatan baik secara psikologi maupun secara fisik, ya. Kesalahan yang kalau sifatnya ucapan, ya, atau tindakan yang tidak menyebabkan luka secara fisik, maka yang dilukai adalah perasaan dalam bentuk munculnya perasaan-perasaan negatif atau sampah-sampah emosi seperti kekecewaan, kemudian kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan kesedihan dan sebagainya. Nah, supaya kita tidak dimakan oleh perasaan-perasaan negatif itu karena kelemahan kita sebagai makhluk, maka cepat kita melakukan tindakan yang pertama, yaitu TNA 1, terapi Nabi Adam. Bahwa kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang disandarkan kepada Allah, yang membuat kita bisa kembali kuat, ya, otak dan perasaan kita kembali kuat dengan disandarkan kepada Allah, seperti mengucapkan astagfirullah, ampun kami ya Allah, tolong kami ya Allah, atau berikanlah kami petunjuk ya Allah. Nah, sadar diri sebagai makhluk, gitu ya. Nah, ini tindakan yang pertama, TNA 1 namanya, ya. TNA 1 ini bekerja untuk wilayah kepala dan dada. Kepala adalah sistem saraf pusat dan dada adalah jantung, paru-paru, ya, di mana dua organ ini ada di dada. Apabila terjadi perasaan tidak enak, maka otak, jantung, dan paru-paru ini yang paling cepat terpengaruh. Maka cepat disadari dan kita kembali istighfar, sehingga itu adalah obat yang paling baik sebagai tindakan pertama. Kemudian kalau memang tidak bisa, kita cari tempat yang aman atau melakukan relaksasi lebih lanjut dengan tindakan-tindakan yang kami sudah rumuskan melalui tindakan TMT sebanyak 22 tindakan, begitu. Baik, itu adalah tindakan yang pertama, ya. Ini baru kita merumuskan, mencoba menstrukturkan, ya. Kemudian yang kedua adalah TNA 2. Apa itu TNA 2? Tindakan terapi Nabi Ayub, ya. Ya, TNA 2 itu kami maksud dengan adalah terapi Nabi Ayub. Apa itu terapi Nabi Ayub? Adalah menghentakkan kaki, menghentakkan kaki begitu ke bawah, ke bumi. Nah, terapi Nabi Ayub ini, Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang paling lama sakit, ya, sampai dagingnya berguguran. Tapi walaupun sakit begitu, Nabi Ayub tetap zikir melakukan TNA 1, ya, terapi Nabi Adam, nenek moyang beliau, nenek moyang kita. Apa itu TNA 1 tadi? Yaitu beliau selalu zikir, selalu ingat kepada Allah. Beliau adalah makhluk, sehingga pikiran dan perasaan beliau tetap bersih, jernih, dan sehat walaupun dalam keadaan sakit, ya. Saya juga melakukan itu, sehingga dalam keadaan sakit, ya, selama 20 tahun saya sama berkeluarga bisa melahirkan buku yang setebal ini, ya. Banyak orang mengatakan ini adalah di luar dugaan, begitu, ya. Dan itulah kalau pikiran dan perasaan selalu disandarkan kepada Allah, sehingga pikiran dan perasaan bisa sehat dan bisa berpikir jernih walaupun kita dalam keadaan sakit. Ini buktinya, ya. Ini, ya, buku ini terbalik, ya. Terbalik ini. Ini bisa bagi pemirsa yang mau beli, silakan, ya. Ini ada buku yang sangat bagus yang menghimpun pengetahuan-pengetahuan dari kami berbasis sains dan tauhid, tindakan terapi mental terpadu untuk mengatasi stres, depresi, COVID-19, konflik dan perang di era global, baik konflik keluarga, konflik sosial, ya, baik konflik antar negara. Nah, jadi kenapa Nabi Ayub walaupun sakit begitu lama sama juga begitu, rasanya adalah pikiran dan perasaan kita ini selalu disandarkan kepada Allah. Berat memang, tapi alhamdulillah insya Allah lebih selamat. Seperti Nabi Ayub, ya, saya juga, ya. Nah, maka
setelah beliau mengalami sakit begitu lama, maka Allah memberikan petunjuk dengan menghentakkan kakinya. Setelah kami dalami diskusikan, ternyata menghentakkan kaki itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dalam bidang kesehatan saraf, ya, di mana kaki itu dihentakkan akan menggetarkan tulang, ya, tulang itu akan menggugurkan sampah, akan melenturkan dan menggetarkan tulang. Nah, ketika tulang dan bergetar dan lentur, maka tadi pori-pori tulang yang tertutup akan terbuka, atau sampah-sampah emosi, energi-energi negatif yang menempel pada tulang akan berguguran. Jadi setelah TNA 1, zikir yang diresapi dipahami akan membersihkan sampah-sampah emosi atau energi negatif yang berada di otak dan dada. Kemudian nanti kita lengkapi dengan menghentakkan kaki, TNA 2, terapi Nabi Ayub, ya, untuk menggugurkan atau melepaskan energi negatif atau sampah-sampah emosi yang mengendap pada tulang dan saraf pada kaki dan pinggang. Maka dengan demikian akan lebih memudahkan kita untuk lebih sehat secara psikologi dan medis, ya, secara psikologi dan biologis. Nah, jadi inilah dua terapi tambahan dari kami, pelengkap, ya, daripada terapi hangat keluarga, terapi hangat terpadu berbasis keluarga, bagaimana membantu kita untuk mengatasi stres, depresi, trauma, dan berbagai penyakit lainnya, sehingga kita bisa hidup bahagia bersama di bumi secara adil dan manusia dan mati masuk surga. Jadi TNA 1 adalah terapi Nabi Adam dengan mengutamakan zikir yang diresapi kepada Allah untuk membersihkan energi-energi negatif atau sampah-sampah emosi yang berada di wilayah kepala dan dada. Dan kemudian dilengkapi dengan TNA 2, terapi Nabi Ayub dengan menghentak-hentakkan kaki ke bumi untuk membantu membersihkan energi-energi negatif atau sampah-sampah emosi yang melekat pada tulang dan saraf pada bagian kaki dan pinggang. Sehingga dengan demikian dibantu nanti dengan tindakan-tindakan yang lain akan memudahkan kita untuk hidup damai, sehat, sejahtera di bumi bersama keluarga, dan kemudian nanti insya Allah mati akan kita masuk surga. Kenapa? Karena semua pengetahuan dan tindakan yang kita lakukan dalam penyembuhan adalah pengetahuan dan tindakan yang selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa